Rompi anti peluru berfungsi untuk melindungi tubuh dari proyektil peluru dan serpihan ledakan granat. Rompi ini biasanya dipakai oleh polisi, tentara, pasukan keamanan, dan orang-orang yang berisiko menjadi sasaran tembak. Body armor telah berkembang cukup pesat, dari menggunakan lempeng baja yang kuat hingga Kevlar yang tipis tetapi ulat. Mari kita melihat secara singkat sejarah body armor dari waktu ke waktu. Cuirass Musket Proof. Penemuan body armor atau pelindung tubuh mengikuti perkembangan senjata jarak jauh. Begitu musket banyak digunakan pada abad ke-16, tentara mencari cara untuk melindungi diri dari proyektil. Sayangnya, satu-satunya bahan yang tersedia untuk insinyur balistik awam adalah pelat logam yang tidak begitu bagus dalam membelokkan atau menyerap energi tembakan senjata. Jenis armor pelindung yang paling awal dicatat dimodelkan pada pelat bajai yang dikenakan oleh ksatria abad pertengahan. Dan meski ini bagus untuk melindungi pemakainya melawan senjata berkaliber kecil dan bayonet, namun tetap saja masih bisa ditembus oleh kaliber senapan mesin. Selama Perang Sipil Inggris, beberapa perkembangan dibuat. Prajurit dilindungi dengan cuirass musket proof yang terdiri dari 2 lapis pelat logam, satu lebih lembut dari yang lain. Lapisan luar dirancang untuk menyerap energi peluru, dan lapisan dalam yang lebih tebal dan lembut untuk memperlambat peluru untuk mencegah penetrasi. Rompi lobster. Para prajurit dalam Perang Dunia I, menurut standar modern, tidak terlindungi secara memadai. Meskipun ada beberapa upaya untuk mengembangkan armor tubuh untuk tentara dari semua negara yang terlibat perang, ada sedikitnya 2 rintangan yang membuat desain sulit diadopsi. Yang pertama adalah, pada tahun 1910-an, satu-satunya cara untuk membuat pelindung tubuh berasal dari logam, tetapi menjadikan gerak pasukan terhambat. Masalah kedua adalah biaya. Dengan jutaan tentara yang dikerahkan, membuat biaya untuk membuat baju besi tubuh untuk tentara infanteri akan sangat mahal. Konon, beberapa tentara memang memakai baju besi saat Perang Dunia I. Penembak senjata mesin Jerman, khususnya, dilindungi dengan baju besi lobster yang secara efektif menghentikan tembakan senjata ringan, meski hal itu menjadikannya tidak bisa bergerak. Kurangnya perlindungan ini adalah salah satu alasan utama mengapa Perang Dunia I begitu banyak menelan korban jiwa. British Army Medical Services merilis sebuah laporan menjelang akhir perang yang mengatakan bahwa sampai 75% dari semua cedera di medan perang sebenarnya bisa dicegah jika menggunakan body armor. Flak jacket. Jaket flak awalnya dibuat pada masa Perang Dunia II menggunakan paduan baja yang menggunakan mangan dan dibungkus rompi berbahan nilon balistik dikembangkan oleh perusahaan DuPont. Karena menggunakan logam, rompi ini memiliki berat sekitar 10 kg. Rompi M1951. Setelah tahun 1945 body armor model plat laminasi menjadi yang terbaik. Selama Perang Korea, sejumlah rompi baru diproduksi untuk tentara infanteri Amerika. Yang paling umum digunakan adalah M1951 yang menggunakan plat aluminium atau plastik untuk menghentikan proyektil. Perkembangan armor militer non-militer juga dilakukan selama periode ini. Smith & Wesson mulai memasarkan rompi penghalang untuk petugas penegak hukum pada tahun 1969, dan ini dengan cepat menjadi barang yang populer. Rompi ini menggunakan kombinasi plat nilon dan plat berlapis. Dan merupakan rompi anti peluru pertama yang secara luas digunakan dalam konteks non-militer. Rompi Kevlar. Kemajuan besar berikutnya dalam armor tubuh datang pada tahun 1971. Stephanie Collett, seorang ahli kimia yang bekerja untuk DuPont, bereksperimen dengan bahan polimer kristal cair. Setelah banyak bekerja, akhirnya dia menemukan bahan dengan kekuatan dan kekakuan yang luar biasa yang kemudian dikenal sebagai Kevlar. Saat ditenun dan dilapisi kain, ia memiliki 5 kali kekuatan baja, meski tetap fleksibel dan ringan. Potensi materi baru segera dikenali, dan pada pertengahan tahun 1970-an, ia diuji oleh National Institute of Justice dengan tujuan untuk memproduksi rompi Kevlar untuk petugas polisi. Rompi Kevlar K15
diadopsi oleh penegakan hukum pada tahun 1975 dan masih membentuk desain dasar armor tubuh yang digunakan saat ini. Rompi ini menggunakan 15 lapis Kevlar dan juga memasukkan plat baja yang berada di bagian dada pemakainya. Pada tahun 1980-an, antara 30% hingga 50% petugas penegak hukum Amerika mengenakan rompi Kevlar setiap hari, dan alat ini telah menyelamatkan banyak nyawa. Pada tahun 2006, diperkirakan sekitar 2.000 nyawa telah diselamatkan dengan diperkenalkannya armor tubuh di kepolisian dan hingga saat ini. Rompi Kevlar masih digunakan, baik penegak hukum seperti polisi maupun tentara. Selain rompi Kevlar, juga sudah dikembangkan rompi lainnya, yaitu rompi polietilen. Rompi ini lebih baik dibandingkan dengan Kevlar, karena memiliki bobot yang ringan dan dapat menyerap benturan lebih baik. Rompi ini terbuat dari beberapa jenis politilena, salah satunya adalah politilena densitas tinggi atau HDPE, yaitu varian yang lebih padat dan tahan korosi. HDPE memiliki kekuatan dan ketahanan benturan yang lebih baik. Sedangkan untuk Kevlar, rompi ini terbuat dari serat Kevlar, yaitu serat fiber sintesis aramid yang kuat. Rompi ini terdiri dari banyak lapisan serat Kevlar yang ditenun dan dibungkus dalam kain nilam atau polister. Jika ditanya mana yang lebih bagus, tentu saja rompi polietilen karena dapat menyerap benturan peluru dengan baik dibandingkan dengan Kevlar. Namun rompi ini tidak tahan lama dibandingkan dengan rompi Kevlar. Rompi polietilen hanya bisa bertahan hingga 5 tahun saja, yang membuatnya tidak efektif lagi digunakan. Sebaliknya dengan Kevlar, rompi ini lebih tahan lama dan tahan terhadap suhu ekstrim. Namun tetap saja, jika ditanya mana yang paling bagus dan terbaik, tentu saja keduanya sama-sama bagus, karena mereka memiliki kelebihannya masing-masing dan digunakan sesuai kebutuhan, baik dalam militer maupun non-militer. Dan itulah informasi mengenai sejarah panjang evolusi dari rompi anti peluru, dari yang hanya menggunakan armor zirah kesatria abad pertengahan hingga menggunakan plat tipis, tetapi mampu menyerap benturan keras dari peluru. Sekian informasi dari saya. Jika Anda tertarik dengan video-video saya yang lainnya seputar dunia senjata, silahkan like, share, dan subscribe. Jangan lupa juga aktifkan tombol loncengnya, agar tidak ketinggalan video saya selanjutnya.